Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman, ketemu lagi di N3 Channel. Tempatnya kita berbagi pengetahuan. Oke. Nah, di vlog saya kali ini teman, saya mau kasih perkenalkan Ki, atau saya mau kasih tahu Ki tentang kue jajanan khas Kota Makassar, yaitu Jalang Kote. Nah, untuk kebanyakan orang Makassar atau Sulawesi sudah tahu yang namanya Jalang Kote. Tapi mungkin untuk teman N3 Channel masih ada yang penasaran atau belum mengetahui apa itu Jalang Kote. Mari kita mengikuti proses pembuatannya. Oke teman, ini adalah bahan-bahan untuk pembuatan Jalang Kote teman. Apa-apa saja bahannya, mari saya perlihatkan satu persatu. Ini ubi jalar, jadi untuk isi dari Jalang Kote ini teman. Nanti ubi jalar ini akan saya potong model kotak-kotak atau seperti dadu. Nah, ini ada wortel sama dengan ubi jalar tadi, dia nanti akan dipotong kotak-kotak untuk isinya. Jadi ubi jalar dan wortel ini untuk isi dari kue jajanan ini teman. Ada juga daun bawang untuk tambahan dari isi Jalang Kote ini, biar supaya rasa dari isinya ini makin nikmat dan wangi. Ada juga bawang putih, ini bawang putih, bawang merah ditambah untuk penyedap kaldu dari isi Jalang Kote ini. Nah, inilah bahan untuk isi dari Jalang Kote ini. Dan untuk kulit dari Jalang Kote saya sudah siapkan juga ini tepung terigu untuk kulit dari Jalang Kote ini teman. Terigu pun nanti akan dicampurkan dengan mentega atau margarin untuk pembuatan kulit dari Jalang Kote ini. Dan di sini juga ada minyak goreng kemasan, karena Jalang Kote ini prosesnya digoreng. Dan tak lupa juga ini ada satu lagi, yaitu tomat dan lombok atau cabai rawit. Inilah yang bikin lengkap untuk Jalang Kote nanti teman. Jadi untuk menikmati Jalang Kote ini tidak lengkap rasanya kalau tidak punya sambal atau tidak punya sambalnya. Nah, oke, mari ikuti prosesnya teman. Nah, oke teman, jadi saya sekarang lagi persiapan. Yang pertama saya mau mengiris dulu ubi jalar ini, saya mau bersihkan kulitnya. Kemudian saya potong kotak-kotak atau seperti dadu-dadu. Nah, oke.
sudah ready, siap untuk ditumis. Ini ubi jalar dan wortel saya sudah cuci, sudah bersihkan. Ini bumbu bawang putih, bawang merah, merica sudah diolah, sudah di blender, dan daun bawangnya sudah diiris-iris. Tapi ada satu yang lupa tadi teman, bihun atau laksa saya tambahkan masuk tadi. Nah ini juga bahan pelengkap dari isi dari jalan kote ini. Nah untuk bumbu bawang putih, bawang merahnya dan merica terlebih dahulu kita tuangkan. Selanjutnya proses pembuatan kulit jalang kote, di mana margarin atau mentega ini dicairkan dulu. Untuk selanjutnya dicampurkan ke tepung terigu. Nah, sekarang proses pembuatan adonan kulit jalang kotenya teman. Jadi mentega yang sudah dicairkan tadi disiramkan ke tepung terigu ini. Selanjutnya dibuat adonan. Oke teman, ini adalah proses pembuatan kulit jalang kote setelah pembuatan adonan. Selanjutnya untuk pembuatan kulit jalang kote ini, terus kemudian proses pengisian dari isi jalang kote ini.
Inilah teman, jadi jalan koteknya ini sudah selesai. Untuk proses selanjutnya tinggal digoreng. Ini jalan koteknya. Jalan koteknya sudah siap untuk digoreng teman. Ayo. Jadi jalan koteknya teman sementara digoreng sambil diaduk biar matangnya rata. Kita angkat teman. Jalan koteknya sudah matang teman. Dia sudah berwarna kecoklat-coklatan. Nah, ini nih teman, jalan kote hasil buatanku. Dan saatnya saya mau menikmati rasa dari jalan kote ini. Seperti apakah rasanya teman? Tapi sebelum saya jangan lupa kodok subscribe. menikmati, saya mau berdoa dulu. Nah, saya ambil dulu satu ini teman. Saya mau coba seperti apa rasanya. Tapi ini saya belum kasih saus lombok teman, atau saus sambal, untuk menikmati rasa isi dari jalan kote ini seperti apakah rasanya. Nah, lihat kita teman, ini isi dalamnya ada potongan ubi jalar, wortel, terus daun bawang, bihun, ditambah bumbu bawang putih, bawang merah. Nah, jadi inilah isi jalan kotanya teman. Saya mau mencoba dulu menikmati rasanya tanpa menggunakan saus sambal. Nyaman nah teman. Jadi rasanya, isinya ini menurut saya pas untuk bumbunya, terus kulitnya garing. Ini saya belum pakai saus lombok teman, karena kalau kita makan jalan kote tidak lengkap rasanya kalau tidak dikasih ke saus lombok teman. Dan salah satu makanan jangan pokoknya cocokkan di situ. Satu. Dan ini kan termasuk salah satu makanan favorit saya teman. Apa kebetulan juga karena ini salah satu makanan kue jajanan khas kota Makassar. Jadi ini salah satu makanan favorit saya. Di piring ini ada 7 biji. Kalau saya teman biasanya biar 10 sampai 10 biji saya sendiri, saya masih bisa habisi. Jadi sekarang coba saya mau pakai ini saus lomboknya, seperti apa rasa saus lomboknya lagi nih teman jika dicampur. Nah, ini saus teman, saus lomboknya nih. Wah, lebih nyaman lagi teman, karena rasa dari saus lomboknya teman beraneka rasa. Ada kecut, ada pedis, terus ada manisnya sedikit. Jadi saya rasa komplit untuk rasa saus lomboknya teman. Nah, bukan karena saya yang bikin, bukan saya ngomong begini teman, bukan karena saya yang bikin, tapi
Untuk lidah saya masalah rasa, insya Allah masih sensitif, masih peka. Jadi bukan saya mengada-ngada teman. Sombong amat. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Emang apa sih nggak boleh? Oke teman, itulah tadi video proses pembuatan jalan kotek sampai dengan proses cara menikmatinya. Terima kasih teman sudah mengikuti video saya ini. Semoga berguna dan bermanfaat untuk teman N3 Channel dimanapun Anda berada. Dan saya sangat berterima kasih. Dan tak lupa teman untuk selalu terus mendukung dan mensupport channel saya dengan cara Jangan lupa kodong. Subscribe. like, share, dan komen. Dan akhir kata saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalam. Ini saya belum pakai saus lombok teman, karena kalau kita makan jalan kote tidak lengkap rasanya kalau tidak dikasih ke saus lombok teman. Dan salah satu makanan Kaki. Tidak, biar jangan pokok, tancapkan di situ. 1, 2, 3. Dan ini kan termasuk salah satu